umurid dunya waddin sayyidil insi wal jinni ajma'in habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir kembali di majelis ta'lim ini di Masjid Nurul Falak, melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini fikih tematik pertemuan ke 121 28 Zulqa'dah, Pak ya. Sabtu 16 Mei. Tumpek, hari tumpek hari ini. Tumpek itu bahasa Sunda kunonya Sabtu ya. 1 Zulhijjah insyaallah Senin tanggal 18. Bapak-bapak yang niat kurban, ibu-ibu yang niat kurban, makruh cukur rambut, gunting kuku mulai Senin. Jadi kalau mau gunting kuku, cukur rambut mulai Ahad aja. Tapi kalau nggak niat mah nggak usah, nggak apa-apa ya. 11 hari menuju Idul Adha, 269 hari menuju Ramadan, dan 299 hari lagi menuju Idul Fitri. Kemarin Jumat persis 300 hari lagi, Pak. Padahal kemarin kasih taunya Ustadz ya, jadi bikin status WA 300 hari menuju Ramadan. Menuju Idul Fitri. Ya, Idul Fitri 300 hari lagi. Hari ini kita akan coba kupas karena ada request nih ya. Padahal sebenarnya sudah sering disampaikan. Jadi hampir setiap tahun disampaikan, tapi judulnya beda ya. Yaitu manajemen kurban, Pak. Kalau sebelumnya itu pernah amalan-amalan menjelang Idul Kurban, kemudian juga pernah ketentuan kurban, ketentuan akikah, ketentuan penyembelihan juga sudah pernah ya. Itu sudah pernah disampaikan. Tapi ini fokus kemudian pendistribusian kurban juga sudah pernah disampaikan. Ya, jadi ya refresh, dan juga mungkin di sini ada sudut pandangnya lebih kepada manajemen. Bagaimana ini panitia nih ya, terutama atau mereka yang terlibat, juga tentu bagi pekurban. Bagaimana memanage kurban dengan sebaik mungkin. Ya, pengantar manajemen kurban, kemudian kepanitiaan dan personalianya. Kemudian penyembelihan manajemennya seperti apa, alat dan bahan, pendistribusian, dan mengingatkan kembali amalan-amalan apa saja menjelang Idul Adha. Berapa referensi yang dipakai? Yang pertama, idarah kurban, manajemen bahasa Arabnya itu idarah tuh, Ustaz. Idarah itu manajemen ya. Jadi manajemen kurban ini tata kelola pelaksanaan ibadah kurban secara terintegrasi. Ada takhtit ya, planning, ada tanzim ya, organizing, ada tanfidh ya, itu actuating dan riqabah, controlling. Itu takhtit itu merencanakan, tanzim mengorganisasikan, kemudian tanfidh pelaksanaannya, dan riqabah itu evaluasi, pengawasan. Ini kan namanya apa sih kalau dalam ilmu manajemen? POAK. Ada yang bilang POAK, ada yang bilang POEK ya. Takhtit atau planning itu diadakan rapat dulu, Pak. Rapat pembentukan panitia, rencana besarnya dulu, mau kapan nih, kan menyembelih kurban itu kan nggak mesti di hari raya Idul Adha-nya, boleh di hari tasyriknya ya.
Idul Adha kan nanti kalau Senin itu 1 Zulhijjah, berarti Idul Adha Rebo tanggal 27 ya. Nanti kita tunggu pengumuman mungkin hari Ahad sore ya. Sepertinya sih sama ya, tidak ada perbedaan untuk Idul Adha. Ada yang kurbannya Rebo nanti 27 Mei hari 10 Zulhijjah. Ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 13. Yang penting sebelum maghrib. Itu direncanakan. Mau kapan nih? Oh, kita karena hari pertama repot misalnya. Hari kedua aja boleh ya. Atau sekalian aja hari terakhir Sabtu. Ya, boleh gitu ya. Itu ditentukan tuh dalam rapat waktunya mau kapan. Kemudian tanzim atau organizing itu dibagikannya job desk kepanitiaan. Ya, nanti kita rinci siapa aja job desk itu ya. Kemudian tanfiz, actuating itu adanya pelaksanaan yang disepakati sesuai rapat. Jadi kalau sudah diputuskan di rapat, jangan diubah hasil rapat itu kecuali melalui rapat. Gitu, mekanismenya begitu. Dan riqobah, fungsi pengawasan. Nah ini nanti ada bagian pengawasan. Kenapa? Karena kurban ini kan amanah, Pak. Ya, jangan sampai ada panitia dadakan yang dia memakai sepatu bot, pas berangkat datang sepatu botnya aman, tapi begitu pulang sepatu botnya tebal, Pak. Pas pulang sepatu botnya tebal. Isinya apa tuh ya? Nah itu mesti ada bagian itu, Pak ya. Nanti apa mungkin ketua panitianya atau bagaimana? Mengubah pola pikir kurban tradisional, yang memang kurban itu tradisi Islam yang disyariatkan menjadi profesional. Jadi dia memang kegiatan rutin tahunan, tapi jadi profesional dilakukannya dengan adanya manajemen idarah ini. Meminimalisir stres pada hewan. Kenapa? Kalau stres hewan itu berpengaruh terhadap kualitas daging, Pak. Ada teknik-tekniknya ketika menjatuhkan hewan juga. Beserta mengeliminasi konflik distribusi. Ini kan distribusi ini suka jadi konflik. Ya, terlalu banyak request sebenarnya itu, Pak. Bayangkan 1 ekor sapi, 7 orang patungan di situ, 7-7-nya ayam buntut. Potong-potong seketik hewan, Pak. 7-7-nya pengen daging khas dalam. Itu liar panitia, Pak. Nah itu makanya dengan adanya sistem, dibangun sistem yang kuat, itu nggak akan terjadi. Menjamin keabsahan ibadah juga lah, ya, secara fikihnya sah, secara pendistribusian meminimalisir konflik walaupun mungkin masih ada aja, ya. Juga transparansi dana, higienitas, mewujudkan keadilan sosial tentunya ya bagi pekurban maupun jemaah penerima manfaat. Dasar hukumnya Al-Kautsar ayat 2 ini jelas dalil utamanya. Kemudian Al-Hajj ayat 37, daging kurban dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe itu takwanya. Takwa itu di hati, ikhlas ridhonya. Ikhlas gak itu kalau sudah kurban? Jangan-jangan masih suka mengungkit-ungkit, ya. Itu tuh sapi saya itu tuh liatin sapi saya itu, sapi gede itu dari Tapos, kamu mah apa sapi Bima kecil begitu kurus katanya. Nah, itu kan udah lain Pak urusannya, Pak. Ya. Terus kaidah usul fikihnya berlaku di sini. Malayatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Suatu kewajiban, contohnya ibadah kurban, tidak sempurna tanpa adanya sesuatu manajemen kepanitiaan. Maka sesuatu itu berupa kepanitiaan itu hukumnya jadi wajib. Ya walaupun kurban ini sunnah, ya, tapi ada madhab seperti Hanafi yang mewajibkan. Artinya proses dari mulai awal sampai akhir itu kan harus terlaksana dengan baik. Nggak mungkin dilaksanakan oleh satu orang, harus sistem. Maka sistem manajemen ini yang bekerja. Nah, kemudian kepanitiaan, manajemen kepanitiaan dan personnya. Ini penguatan sistem dengan dibuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Jadi yang dibuat itu strong system, bukan strong man.
Ya, bukan single fighter, single fighter itu pemain seorang diri, strongman, tapi strong system. Dari mulai A sampai Z itu udah ada bagiannya. Ya, ada panitia pengarah, ada penasehat, misalnya para asatidz, ya kalau di masjid itu, atau mungkin dia para sesepuh, ya. Kenapa sepuh? Karena sepuh itu penting untuk ngasih arahan dan doa. Karena sepuh mah udah tugasnya ngedoain aja deh. Sepuh itu singkatan, asapnya ampuh. Ya, karena asapnya dia mantap itu, sekali udah jampe-jampe itu, wah luar biasa. Jadi para asatidz, para tuan guru, para ketua DKM gitu ya, pengurus inti DKM, para sesepuh itu yang menjadi pengarahnya. Kemudian ada panitia pelaksana, ada komandannya, ketua, sekretaris nanti mengurus data, sahibul kurban, administrasi, bendahara, arus kas, iuran, transparansi anggaran. Ada divisi logistik kesehatan, tugas dia apa? Membeli kurban, menerima hewan kalau memang dari pekurbannya langsung, nggak usah dibeli dari dia. Kemudian memeriksa dokumen kesehatan, melibatkan dinas peternakan atau pertanian, penyediaan pakan, kemudian area penyimpanannya mau di mana nih misalnya gitu ya, disimpan di mana, itu ditempatkan tempat yang pas gitu. Kemudian divisi sembelih, ini eksekutor sembelih dan tim pengulitan, penggantungan hewan melibatkan tim jagal yang ahli. Jadi nanti ada penyembelih Pak, ada tim jagal, beda lagi. Kadang satu paket, kalau memang di daerah itu nggak ada orang yang bisa menyembelihkan sebagai tokohnya gitu ya, itu semua satu paket sama tim jagal itu. Tapi beberapa tempat tim jagal cuman ngerecah, yang nyembelih tetap tokoh setempat gitu. Ya, dia yang nyembelihin, nanti silakan untuk dibagi 4 badannya, kemudian dipecah-pecah lagi itu oleh tim jagal yang memang disewa. Kemudian ada divisi pencacah, ini tim pemisahan daging, tulang, jeroan, ini harus benar-benar amanah di sini Pak nih. Seringkali itu tadi terjadinya, kalau dia nggak amanah, dia ketika mencacah, ketua panitia meleng dikit, dia masukin kantong gitu. Ditimbang kok kurang, ya gimana nggak kurang, ada 10 orang yang melakukan begitu, semua di divisi pencacah. Nah ini harus amanah orang-orang. Biasanya makanya ibu-ibu yang melakukan ini, dan diawasi oleh ibu-ibu yang paling bawel di masjid itu aja, penting. Divisi distribusi, nah ini tim verifikasi data wilayah, pengelolaan kupon, kurir nganter daging nih, divisi distribusi ini ya. Dia harus memetakan daerah mana nih yang layak mendapatkan, ya jangan hanya jemaah tetap doang. Karena kalau mendekati kurban itu luar biasa Pak, ada jemaah tetap, ada tetap jemaah Pak. Iya, saya pengalaman ngaji di beberapa masjid, mohon maaf ya, itu relatif ada jemaah yang ramenya pas menjelang Idul Adha. Ya, contoh misalnya saya ngisi pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Hikmah Taman Cimanggu, setiap Selasa ketiga sore. Itu kalau hari-hari biasa paling jemaahnya itu setengah masjid lah. Masjid Al-Hikmah kan gede, bagus, baru direnov ya. Itu setengahnya paling jumlah jemaah ibu-ibu. Tapi kalau mendekati kurban sampai 500 jemaah yang hadir. Itu ya, tapi kita mengingatkan aja Bu, niatnya ikhlas ya karena Allah. Iya mah iya Pak, ya duka urusan hati mah ya. Yang penting sudah diingatkan. Tapi setelah kurban selesai, itu kembali lagi ke laptop gitu jumlahnya. Begitu. Itu jangan cuma mereka yang hadir, tapi petakan. Saya ingat dulu ya, mungkin Pak Haji Wayan juga ingat ya, dulu ketika Covid atau sebelum Covid tuh ya, Nurul Falah sampai membagikan distribusi daging kurban ke RW 3 ya Pak Wayan ya, Manunggal itu. Karena di sana telepon ke saya waktu itu, Ustaz, ini wilayah RW 3 mustahik dagingnya banyak, tapi yang dagingnya cuma sedikit. Ya, minta solusi dong, gimana? Saya hubungkan ke Pak Wayan, ternyata nyambung, di sini bisa ya, ada lebih, alhamdulillah bisa dibagi Pak, begitu. Nah itu kayak begitu, pemetaan wilayah itu penting. Daerah mana didahulukan, daerah kita dulu Pak. Mungkin mohon maaf ya kalau untuk wilayah Menteng Asri ini yang
selain warga sebagai pekurban, tetangga mungkin Pabuaran, ya, Gang Menteng. Itu daerah-daerah yang sasaran utamanya sebenarnya, ya. Itu tim distribusi tuh mesti akurat datanya. Dapat ditambahkan ada seksi konsumsi, ini udah pasti ibu-ibu nih, ya, untuk makan minum seluruh panitia. Kalau konsumsi diurus ibu-ibu, pokoknya sejahtera lah panitia, aman, ya. Jangan diurus oleh bapak-bapak, itu jangan, harus oleh ibu-ibu. Divisi keamanan, sterilisasi area dari non kepanitiaan dan keluar masuk pekurban. Jadi panitia itu harus benar-benar dijaga, yang masuk area itu harus panitia. Si satpam atau mungkin bagian keamanan harus ketat. Maaf Pak, Bapak sebagai apa? Saya sebagai pekurban mau menyaksikan. Mangga diantar. Setelah beres, mangga Bapak keluar lagi. Begitu. Jangan setelah diantar masuk ke dalam dia ngajedog dirinya. What the meaning of the ngajedog? Ya. Dia diam di situ sampai beres acara, ngopi, ya. Keluar dia udah. Bukan panitia kan Bapak, bukan. Udah beres disembelih punya Bapak itu ya, sapinya. Udah, mangga Bapak tunggu di luar. Nah, harus ada orangnya berani Pak ngomong kayak gitu tuh. Terus transportasi boleh ada antar jemput, divisi umum untuk bagian kebersihan, terutama yang ngebersihin jeroan ya. Itu harus ada Pak petugas khusus ngebersihin jeroan itu ya. Terus hukum panitia ini, nah hukum panitia ini seperti apa sih? Ternyata panitia itu pakai akadnya dalam istilah fikih akad wakalah, yaitu panitia adalah wakil dari sohibul kurban atau pekurban sebagai pemberi kuasa. Panitia memegang amanah penuh, wajib bertindak ketat sesuai koridor syariat atas nama pekurban. Jadi akadnya wakalah. Wakalah itu dalam fikih muamalah mewakilkan, mendelegasikan sebuah tugas, ya. Jadi dia ngomong, wahai panitia, saya mewakilkan proses penyembelihan hewan saya dan pendistribusiannya kepada Anda. Maka si panitia menjawab, saya terima tugas dari Anda ini. Udah, berarti semua diserahkan tadi. Namanya wakalah, ya. Banyak Pak kasus-kasus wakalah, nanti lain waktu kapan kita bahas tentang wakalah ini secara khusus ya. Kemudian hak hadiah konsumsi panitia. Panitia boleh menerima jatah daging kurban atas nama sedekah jika kategori panitianya miskin, atau hadiah it'am, memberi dia makan jika kategorinya kaya. Jadi kalau panitianya kaya ya, dia masuk kategorinya hadiah. Ya, niatkannya. Kalau dia itu miskin, dia sedekah. Bukan sebagai upah. Nah ini, bukan sebagai upah panitia. Ketua panitia, ya, kamu dapat pala. Sekretaris dapat sandung lamur. Bukan begitu, Pak. Itu upah namanya. Tapi niatkannya hadiah. Sama aja. Ketua panitia dapat kepala. Ini hadiah dari pekurban buat kamu. Boleh. Tapi bukan upah. Ini bedakan, karena innamal a'malu binniyat tetap. Akad itu menjadi kuncinya, Pak. Akad itu menjadi. Mungkin kita akan berpikir, sama aja kepala-kepala juga dapatnya. Tapi niatnya sudah diomongin ke pekurban sebelumnya bahwa nanti panitia akan diberikan hadiah, apakah ridho Bapak Ibu sebagai pekurban? Iya, ridho. Selesai urusannya, Pak, kalau begitu. Gitu ya. Mengolah sebagian kecil daging di lokasi untuk makan siang bersama seluruh panitia boleh-boleh saja, mubah. Ini berdasarkan uruf kerja bakti kita, biasanya begitu. Dengan syarat hal ini sudah diinfokan, disetujui oleh pekurban. Bapak Ibu pekurban, nanti mohon ridhonya ya, kalau sedikit dagingnya nanti kami minta untuk makan-makan panitia. Oh iya, silahkan, insya Allah Pak aman. Tapi bisa aja ada pekurban yang apa itu? Saya sudah bayar uang operasional, enak aja. Nah, udah jangan dilawan pakai gitu. Udah nggak usah Pak, berarti Pak gitu ya. Paling dalam hati si panitia ngomong koret sih ya. Ya udah timbang sekerat daging Pak, anggap aja sebagai ya tadi sedekah itu atau hadiah ya. Dan memang tradisi kita begitu kan, tradisi kita. Dan itu nggak masalah. Kembali persetujuan ya. Tapi kalau memang nggak setuju jangan dipaksakan. Berarti
Lebih baik pakai uang operasional beli daging mentah aja di pasar gitu ya. Dasar hukum syariatnya Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini sebagai legalitas kerja timnya. Terus fatwa MUI 37 tahun 2012 menetapkan bahwa panitia kurban berstatus sebagai wakil. Nah ini, wakil dari pekurban. Maka seluruh urusan itu dipegang oleh si panitia. Pekurban tinggal duduk manis. Batasan akad ya oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab menjelaskan bahwa keputusan dan tindakan operasional panitia harus bersandar pada persetujuan. Karena dia cuma ngewakilin, tetap minta persetujuan. Nanti mau dipakai ini, terus nanti minta dagingnya, nanti kepalanya sama buntutnya mau dihadiahkan kepada si jagal, kepada si panitia ini. Ngomong. Kategori pemberian ini dikecualikan dari makna upah. Jadi memberikan daging kurban karena kefakirannya atau memberi makan dari kurban jika dia kaya, maka keduanya dibolehkan. Tapi kalau niatnya upah, itu apapun alasannya haram, tak boleh. Manajemen penyembelihan, kriteria dan proses standarisasi kesehatan, syarat hewan, cukup umur. Kambing itu 2 tahun Pak. Kambing syaratnya 2 tahun. Domba setahun. Beda nggak kambing sama domba? Nah, beda ya. Itu kalau kambing dia di sininya sebutnya kambing Jawa gitu ya. Kalau domba Garut ya. Sapi kerbau 2 tahun, unta 5 tahun. Ini keren nih kalau di Nurul Falah ada yang sembelih seekor unta ya. Nah, giginya telah tanggal. Kalau memang dia usianya belum diketahui, paling enggak giginya sudah supak atau kupak. Tidak buta, tidak pincang, tidak sakit berbahaya. Apa yang rame-rame itu kaki, apa penyakit apa namanya, kuku mulut ya, dan tidak kurus kering. Penentuan kesehatan wajib melibatkan dinas peternakan atau pertanian ya. Teknis sembelih syar'i memotong 3 saluran sekaligus secara cepat dan presisi dalam 1 kali gerakan, yaitu ada saluran napas hulkum namanya, saluran makan mari, bukan mar'i ya, dibacanya mari, dan 2 urat nadi wadajadain, baik dengan gaya tarik atau gaya dorong. Gaya tarik, gaya dorong. Kalau gaya tarik megangnya begini, gaya dorong begini ya. Kesejahteraan hewan. Jadi istilah hewan bukan tidak berperi kehewanan, tidak Pak. Istilahnya kesrawan, kesejahteraan hewan. Tidak ada istilah berperi kebinatangan, nggak ada. Kesejahteraan hewan dirobohkan perlahan. Misalnya metode tali simpul, dibuat rileks, ditidurin dulu Pak, direbain ya. Tenang ya, tenang. Biar tenang, jangan tegang, diangkat pelan-pelan, jangan dibanting-banting Pak. Ini mah kadang keroyokan. Tarik kanan, buntutnya pegang. Itu kaki didinya, kaki naik ke sukuna. Yang kasih komando 3 orang. Pusing itu Pak. Ya. Itu kaki buntut tarik. Leher dah kadieukeun, eta leher dah kadieukeun. Wah, ribut. Akhirnya dibanting Pak. Buluk. Pas dibanting kepalanya belum pas di lubang, diseret. Waduh. Jangan terjadi Pak kayak gitu. Udah gitu setelah dipas posisi, ngasah pisaunya di depan hewan itu, di atas matanya. Wah, udah nih Mak. Itu bukan animal welfare Pak, itu tidak menjaga kesejahteraan hewan namanya. Nah, syarat penyembelih harus seorang muslim, mumayyiz itu meskipun belum balik, tapi dia anak kecil, bisa usia kelas 8 kelas 7 kelas 5 4 SD misalnya, tapi udah ngerti nyembelih, bisa sah. Berakal dan disarankan sudah punya sertifikat dari Juleha. Apa Juleha? Juru sembelih halal ya. Atau bahkan dari BNSP ada. Nah, ini gambarnya Pak ya. Ada yang modelnya squeeze, itu diribet itu ya, diikat-ikatnya panjang. Ada yang metode barley, ada yang paling sering umum gesper di belakang. Jadi di bawah bagian kaki belakang itu, dekat kemaluan dia atau dekat bagian susunya dia itu diikat di situ. Karena itu bagian geli buat dia. Kalau itu ditarik, dia otomatis geli, turun sendiri Pak. Turun sendiri dan bisa rebahan di situ. Itu lebih mudah. Bukan dibanting kanan, banting kiri, disengkat, kedebu. Waduh, gitu.
Hadis riwayat Imam Muslim, jangan kamu menyembelih kecuali musilah cukup umur. Jika kesulitan boleh menyembelih paling cepat domba umur 6 bulan ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala sesuatu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jika kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik. Tajamkan pisau kalian, senangkan hewan sembelihan. Jadi direbahin, ditidurin, diangkat kakinya pelan-pelan gitu Pak. Diarahkan ke sebelah kiblat, diusap-usap gitu ya. Jadi bukan dibikin tegang, tidak dibikin tegang ya. Ya itulah, kalau dia pintar, kalau kambing malah lebih gampang Pak. Kambing itu cukup dengan satu orang yang megangin, si pejagalnya itu cukup, si jagalnya aja cukup. Gak usah pakai banyakan yang megangin ya. Kambing tuh pegang kaki ujungnya ya, kemudian diangkat, ditidurin, diusap-usap. Ya kita contohin, pernah saya contohin tahun lalu Pak ya. Ini misalnya nih ya, kita pakai ini Pak, ceritanya ubek nih Pak ya, anak ubek ya. Nih kambing. Ini ngambilnya jangan disetak begini tidurin, tapi dipegang aja kakinya ini. Ya, dia tuh mau tidur di sebelah mana? Sebelah kiri. Berarti ambil daun. Nah, ini ambil daunnya, tidurin. Atau kalau kita mau sebelah sini, berarti dia diambil dari sini, tidurin, ambil kaki ujung sini. Ini otomatis terikat Pak. Atau dia pegang ini berarti dia. Kemudian dilepasin. Harus dirusuk kiri Pak. Posisinya itu rusuk kiri di bawah, menghadap kiblat. Tutup matanya. Pakai apa? Pakai kuping dia. Gitu. Ditekan. Saya takut menggigit, kambing nggak pernah gigit Pak. Terus ininya nih, dada bahu dia yang sebelah kanan ditekan. Tekan, boleh pakai ini, pakai lutut. Bisa sambil dibantu, sambil ngomongin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tenang, biar anteng, jangan marah, biar ikhlas. Itu otomatis diam sendiri Pak. Tuh buktinya diam. Jadi jangan mau disekap, dibanting 3 orang yang ngangkat kambing kecil Pak. Dan gitu yang ngangkatnya badannya segede-gede saya lagi Pak. Jadi gak usah bikin ribet gitu ya. Makanya ada, kalau dia ikut, kalau si jagalnya itu ikut pelatihan juleha, ada diajarin teknik merobohkan. Kalau kambing paling gampang sebenarnya, gak usah 3 orang yang megangin. Ya 2 orang cukup lah, paling nggak megangin kaki gitu. Sebenarnya menyembelih sendiri bisa, ya. Itu namanya ihsan. Kemudian aturan pemerintah ada di Permentan nomor 114 2014 tentang pemotongan hewan kurban, mewajibkan penerapan prinsip kesejahteraan hewan, namanya kesrawan. Ya. Dan kebersihan daging yang aman, sehat, utuh dan halal, disingkat ASUH, aman, sehat, utuh, halal. Manajemen alat dan bahan. Alat sembelih, pisau berbahan baja, karbon tinggi, stainless, murni, besi, bukan dari gigi, dari bambu atau kuku. Kemarin ini saya ngaji di Gang Kelor, Ahad keempat yang lalu itu ada yang nanya jemaah, saya ngebahas tentang kurban. Itu Ustadz boleh nggak pakai kinis namanya? Kinis itu bambu apa? Tajam gitu ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena meski bagaimanapun dia bukan besi, bukan stainless, bukan baja. Jadi nggak bisa. Panjang minimal 30 untuk sapi, 20 untuk kambing, atau 1,5 lebih panjang dari ukuran leher hewan sembelihan. Ya. Nah, ini aja Pak ya, contoh aja Pak ya, nggak usah takut Pak, tenang aja Pak, udah jinak Pak ini Pak. Ini harus, ini yang bentuknya begini Pak ya. Ada yang ininya lengkungannya di atas, di bawahnya, melengkungnya di atasnya. Nah, ini nanti diujinya pakai kertas Pak. Kertas diginiin, otomatis kayak silet, gitu ya. Nah, ini di Banten, kalau ini ada di Banten, dari Baja Serang, Baja Cilegon, ya.
Ada lagi yang saya punya satu lagi, Cibatu. Cibatu itu dari mana? Sukabumi, ya. Itu dia, kalau yang Cibatu itu harganya lumayan, ya. 600.000, tapi harus dirawat terus, tiap malam satu suro diminyakin pagi. Nah, itu apa? Ya memang harus diminyakin supaya dia tetap licin. Tapi nanti menjelang Idul Adha harus diasah. Asahnya juga nggak bisa asah sembarangan, Pak. Kalau ngasah pisau begini jangan kayak ngasah sek. Jangan. Dia punya teknik. Satu arah begitu. Ada teknik ngasahnya, ya. Jadi bukan sek. Wah, itu mah rusak. Jadi ujungnya itu harus lembut sampai dengan tajam sekali, Pak. Nah, kalau dia ngasahnya sembarangan, bolak-balik begini, itu rusak. Ini harus dirawat kayak begini, Pak. Jadi dan ini jangan dipakai buat nebang pohon, ya. Ngebabat rumput, ada lagi pisau ngebabat rumput punya lagi gitu ya. Ini mah spesialis untuk itu. Gitu. Nah itu contoh aja. Tenang Pak, nggak usah takut, udah jinak Pak, tenang. Ya. Menyiapkan lubang pembuangan darah, ini ya, diserap oleh tanah. Juga lubang pembuangan isi jeroan. Ini penting. Kenapa tanah? Supaya langsung nyerap. Kalau apalagi jeroan itu jangan dibuang ke selokan. Itu bisa mencemari lingkungan. Masuk ke tanah aja. Tanah itu punya cara sendiri dia untuk menetralisir itu. Ternyata tahun depan kita pakai lagi tanah yang sama untuk jeroan. Udah hilang, Pak. Udah hilang. Kotorannya udah nggak ada yang tahun lalu, udah bersih. Itu hebat tanah. Makanya kenapa septic tank itu ada di dalam tanah, ya. Alas dan sanitasi penggunaan terpal, ya, alas penting supaya jangan langsung kena ke tanah, ke ubin, ke lantai gitu ya, karena bagaimanapun tetap dijaga kebersihan dari daging hewan itu. Talonan kayu juga hati-hati karena menyerap darah dan bakteri. Ketersediaan air mengalir penting, disinfektan, sabun, sistem pemisahan mutlak, menyediakan area wadah terpisah antara daging bersih jeroan, dipisah tuh, jangan disatuin. Karena kan untuk jeroan itu biasanya cairannya lebih banyak, itu dipisahkan khusus tempatnya. Peralatan proses penyembelihan seperti tali, patok, kerangkeng, pengikat, alat-alat lain, pisau kapak, pisau pemotong daging dan sebagainya. Nah, titik sembelih itu harus memotong dua jalan, yaitu hulkum itu jalan napas, dan mari jalan makanan. Jadi hulkum itu sebagai tonggak utamanya, Pak. Ya, di tengah-tengah yang kerongkongan itu hulkum. Di situ dia jalur napas dan jalur makan. Tapi ulama beda pendapat di sini. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib memotong hulkum dan mari. Sunnah memotong wajadain. Wajadain itu adalah dua urat nadi di sini, ya, di samping kerongkongan. Itu lebih afdol. Sunnahnya dipotong. Kalaupun enggak sah sebenarnya. Kalaupun enggak menurut mazhab Syafi'i sah. Yang penting tenggorokan. Cuma biasanya hewan kalau nggak dipotong wajadainnya itu suka masih diri. Beberapa kasus hewan begitu. Tapi itu sudah sah. Menurut mazhab Hanafi wajib memotong keempatnya, hulkum, mari, wajadain. Menurut Imam Malik wajib memotong hulkum, mari, dan boleh memotong wadajain. Kemudian di sini dia urat jalan darah. Jalur di sini ya. Kalau ternyata itu enggak kena, Pak. Karena tadi ya kan teknik tarik nih. Kalau teknik tarik itu dia megangnya begini, Pak. Megangnya begini, tarik. Jadi dia megangnya begini, tarik dari bawah Pak dia ngambilnya, kita ke atas. Jadi yang dikenakan ke kulit si leher sapi ininya dulu nih, yang bagian bawah ini dulu, ujung deket tangan dia, bawah di sini leher sapi, baru ke atas, puter. Kalau teknik dorong dari ujung sini justru, dari ujung ini leher sapi gitu. Bawah, megangnya begini, terserah, suka-suka. Mau teknik tarik boleh, teknik dorong boleh. Yang nggak boleh teknik gergaji. Iya, itu saya lihat ada, terus gitu kan. Udah gitu pisaunya karatan lagi, Pak. Aduh, kenapa karatan? Karena ini dari nenek moyang saya, cina begitu ngomongnya, Pak. Nah, wajib memunculkan niat di hati.
saat melakukan sembelihan, mau kurban Idul Adha, akikah atau sembelihan biasa, itu harus jelas. Si penjagal yang harus munculin itu. Nah, baca-bacain nama-nama mah nggak penting saat itu, nggak mesti, Pak. Ini yang kasihan begitu ya, sudah masih hewan sudah direbahin, mata si sapi ini udah melotot, udah mendongak, baru dibacain nama. Ini kurban atas nama Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulan, Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah binti Fulan. Oh iya, sapi bengong aja ngeliatin. Harusnya pas sudah dibegituin jangan lama-lama. Itu sebelum pas sapi lagi proses mau diturunin, direbahin, baru tuh diserahkan. Ini sapi baik, saya terima kobil tuh. Udah. Nanti begitu dia sembelih, dalam hati saya niat, ya Allah, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minhum, dari nama mereka yang sudah disebut. Udah cukup. Itu sebagai kurban Idul Adha. Di hati muncul. Rumusnya, kalau untuk unta itu di leher bagian bawah, unta di sini, Pak. Jadi jangan di sini karena nggak nyampe kita. Ya, dan dia nggak bisa direbahin kayak sapi. Dia sambil berdiri. Unta itu di leher bawah sini. Kalau sapi 5 jari dari rahang, 5 jari dari rahang, persis di bawah jakun sedikit, persis di bawah jakun dia sedikit, ya. Jangan di atas jakun, suka nggak keluar darahnya. Kemudian 3 jari kalau untuk kambing atau domba, 3 jari tengah, ini ya, dan 1 jempol untuk ayam. Dan kalau untuk nyembelih ayam itu jangan pakai yang begini, putus lehernya. Udah gitu pakai tenaga dalam lagi. Ayam mah pakai pisau dapur yang tajam. Gitu. Itu penting. Nah, ini kira-kira gambar saya juga pernah tayangkan sebelumnya ya. Itu posisinya tuh ya. Jadi dia kena hulkum dan mari sekaligus, kemudian pinggir kanan kirinya. Ya, 2 wajdain itu tadi. 2 jalur darah. Yang kalau di pembuluh darah itu kena muncrat kok. Wah, itu mantap itu. Bersih itu. Nah, aturan pengupahan jagal tukang sembelih, boleh nggak dia diupah? Jagal boleh diupah menggunakan uang tunai yang diambil dari alokasi dana operasional atau kas kurban. Haram hukumnya mengupah jagal menggunakan bagian tubuh hewan kurban. Giliran jagal tadi dapat kepala, dapat daging 5 kilo, ya, atau paha belakang seekor sapi, enak banget Pak dia. Ya, haram sebagai upah. Setelah upah resminya dibayar secara tunai, jagal boleh diberi kantong daging kurban murni sebagai hadiah atau sedekah layaknya jemaah warga lain, gitu ya. Tapi tadi kalau mau sebagai hadiah boleh. Kepalanya mau dihadiahkan karena nggak ada yang bisa ngurus kepala, boleh. Tapi niatnya hadiah, bukan upah. Jika terdapat sisa uang dari iuran kolektif pembelian hewan, misalnya patungan sapi 7 orang, terus ada lebihnya nih, dana tersebut boleh dialokasikan langsung untuk biaya operasional, beli plastik, tali, konsumsi panitia, hanya jika sudah disepakati di awal akadnya. Jadi disampaikan, Pak, ini operasional, mohon izin nanti kami pakai untuk biaya makan, panitia untuk biaya beli-belian logistik dan sebagainya. Jika terdapat sisa kas operasional akhir setelah hari hak kurban, panitia wajib mengumumkannya secara transparan dalam laporan tertulis kepada jemaah dan sisanya disalurkan ke kas masjid. Boleh ya, karena sudah selesai kan. Tapi diumumkan saldo dari biaya operasional kurban kemarin adalah sejumlah, misalnya ada sisa 2 juta sekian, akan disimpan di kas masjid atau di kas panitia kurban untuk tahun berikutnya. Boleh. Ya. Dasar hukumnya untuk hal ini ketajaman pisau tadi ya. Nah, Rasulullah memerintahkan mengasah pisau hingga tajam, menyembunyikannya dari pandangan hewan. Jangankan menyembunyikan, Pak, memperdengarkan suara sering aja itu jangan. Ya, mungkin dia nggak di depan si sapi tadi, dia agak jauh, tapi kedengeran sing itu hindari. Jadi jauh lah. Kalau mau nyembelihnya misalnya di sini, maka mengasahnya itu di rumah Pak Ustadz Rosadi. Karena itu berisik, suara itu sensitif sekali mereka itu. Stres. Larangan upah dari tubuh hewan. Ini hadisnya jelas, riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah memerintahkan aku mengurusi unta kurban dan agar aku tidak memberikan suatu pun dari hewan kurban kepada jagal sebagai upah. Kalau upahnya berupa uang boleh.
Dan tadi ulama mengambil kesimpulannya kalau hadiah, niatnya hadiah itu nggak apa-apa. Yang penting bukan diniatkan sebagai upah. Kaidah fikihnya adalah al-wakil la yuwakkil illa biizni muwakkili. Wakil sebagai dalam hal ini panitia tidak boleh mengeksekusi uang atau barang di luar batas izin lisan dari pemberi kuasa atau pekurban. Manajemen distribusi. Alokasi haknya. Berapa hak? Itu maksimal sepertiga bagian dari hewan kurban miliknya untuk sahibul kurban dan keluarga. Berlaku untuk kurban sunnah, bukan kurban nazar. Bapak tidak menazarkan kurban itu, biasa aja nih kayak yang daftar di Nurul Falah tuh ya. Udah sampai sekian hewan kurban, berapa sekian belas hewan kurban sapi. Itu Bapak berhak dapat dari 1/7 bagian sapi itu, Bapak berhak dapat 1/3. Maksimal ya. Jadi jangan sudah mau kurban cuma 1/7 sapi, minta dibungkus 60 bungkus. Ya, 1/7 sapi minta dibungkus 60 bungkus. Satu bungkusnya 2 kilo. Atuh bayar ke mana enak itu mah. Kecuali kalau di 1 ekor sapi mungkin ya. Porsi mayoritas 2/3 sisanya. Nah, sisanya dialokasikan, utamakan untuk fakir miskin, hadiah bagi masyarakat umum. Kalau buat tetangga, karena tetangga mungkin kaya ya, itu hadiah niatnya. Tapi buat orang Pabuaran tadi atau buat orang apa gitu ya, Gang Menteng yang mungkin mereka kesulitan secara ekonomi, itu sedekah. Sistem akurasi metode distribusi pendataannya berbasis RT RW zonasi sekitar untuk mengeliminasi potensi kupon ganda salah sasaran. Ada orang yang dapatnya berulang-ulang, Pak. Waduh, dapatnya berulang-ulang. Ya. Dari masjid yang sama. Kalau dari masjid lain kita nggak usah ngurusin lagi. Misalnya ada orang pemutihan, dia dapat dari Itisom dapat. Dari Nurul Falah dapat. Dari Al-Barok bin Malik Balitro belakang dapat. Dari Masjid Al-Ihsan Pabuaran dapat. Itu mah urusan lain. Tapi kalau yang dimaksud sini jangan sampai di satu masjid dia berulang dapat dan nggak ngaku lagi ketika ditanya oleh panitia, "Ibu udah dapat?" "Oh, belum." Dalam hati 2 kali. Belum 2 kali gitu. Ya. Kemudian sangat direkomendasikan sistem ini drop off door to door, diantar langsung oleh panitia ke rumah. Jadi nggak usah ngantri kalau bisa ya, kalau bisa begitu ya. Mencegah kerumunan massal, tidak tertib di area masjid. Kalau bisa tertib sih nggak apa-apa. Bagusnya door to door. Hukum mengakomodasi request pekurban. Gimana kalau ada pekurban request ini request itu tadi ya? Pekurban boleh sebenarnya secara syariat meminta bagian spesifik yang diinginkan. Seperti paha belakang kalau kambing ya, hatinya, kepalanya. Tapi yang penting tidak lebih dari 1/3. Panitia wajib memfasilitasi, catat tuh requestnya, ya sejak awal sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Satu sapi ini udah ada yang mesen buntut, udah buat si bapak ini. Ketika ada yang mesen buntut kan, punten Pak, ini udah ada yang mesen buntut si bapak ini. Ya bapak bagian lain ini ada hasdalon, ada arti, ada ininya, ada kepala. Misalnya. Tapi jika pekurban menyerahkan sepenuhnya wewenang distribusi kepada panitia tanpa mencampuri urusannya, itu lebih baik. Nggak sesuai cicing diimah lah, nggak usah banyak ngatur. Ya tadi Pak bingung, dikasih kesempatan sekali ngomong minta request, dibuka request buntut semua pengennya Pak. Pusing Pak, pusing. Ya, akhirnya panitia saking keselnya ngomong, "Pencitku sorangan," cina gitu. Sembelih oleh kamu sendiri, ya. Banyak ting minta. Ya, kemudian berikutnya, nah dasar hukumnya ini ya, maka makanlah sebagian darinya, artinya bagi pekurban berhak, boleh Bapak, 1/3 maksimal. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai ngepas 1/3 banget, kurang dari itulah, ya. Tetap sisanya mah disedekahkan. Kemudian jika diantara kalian berkurban, makanlah sebagian kurbannya sebagai kesunahannya. Kebebasan memilih bagian, pendapat mayoritas madhab, terutama madhab Syafi'i, membolehkan pengurban mengambil bagian tubuh mana saja yang dia sukai. Tapi kalau di kitab Fathul Mu'in, bagian paling utama yang diambil pekurban adalah hati. Itu kata di kitab Fathul Mu'in, al-kabid. Hati itu bagian paling utama diambil oleh pekurban. Kemudian Fatwa MUI tahun 2012 membolehkan pembagian daging kurban dalam bentuk segar maupun olahan. Kalau memang sulit ya diolah boleh ya.
Terakhir amaliyah Idul Adha. Ini sih refresh saja, mengingatkan. Apa saja amalannya? Memperbanyak amalan soleh 10 hari pertama, mulai dari Senin. Kalau bisa sih ya, memperbanyak amal soleh dengan banyakin baca Quran, itikaf, masuk masjid itikaf, ya, baca-baca zikir, sholawat Ibrahimiyah, ya. Karena itu kan musim haji, sudah musim masuk bulan haji. Saum, kalau bisa saumnya dari hari pertama pada hari Senin, 9 hari. Ya, kalau nggak bisa 2 hari aja, Tarwiyah dan Arafah. Kapan Tarwiyah dan Arafah itu? 25 dan 26 Mei, Senin dan Selasa depan. Bukan Senin Selasa besok. Senin Selasa besok baru tanggal 1 dan 2. Nanti Senin Selasa depan, tanggal 25 dan 26 Mei, Tarwiyah dan Arafah. Pahalanya apa? Puasa Tarwiyah menggugurkan dosa setahun, puasa Arafah menggugurkan dosa 2 tahun. Terus bertakbir. Kapan mulai takbir? Takbiran Idul Adha berakhirnya di hari tasyrik terakhir, berarti Sabtu Asar. Mulainya kapan? Subuh hari Arafah. Ingat tuh ya, saya sudah ulang-ulang nih. Subuh hari Arafah, bukan malam takbirannya aja. Malam takbiran kita baca, tapi dari subuhnya, Pak. Dari subuh kita lagi puasa Arafah Selasa tuh. Ustaz Najib insya Allah udah ngerti. Ketika Ustaz Najib Selasa subuh itu takbiran, ada beberapa jemaah yang nyolek saya, Ustaz emang udah lebaran? Tara ngaji sih mana cek saya teh. Pak, aturannya begitu untuk Idul Adha itu dari subuh hari Arafah. Jadi pas kita lagi puasa hari Arafah udah takbiran. Setiap ada sholat gitu. Ya, panjang tuh. Berarti kalau Arafahnya Selasa kan, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, 5 hari takbiran. Jadi jangan kaget kalau nanti Ustaz Najib takbiran di hari Selasa subuh, ya. Kalau ada yang nanya-nanya begitu, emang udah lebaran? Kamu nggak ngaji sih, gitu aja Pak. Ya. Mandi sebelum sholat Idul Adha. Nah ini penting ya. Ustaz saya pasti mandi dong sebelum sholat Idul Adha. Niat gak? Kalau Bapak nggak niat, cuma jebar-jebur percuma. Niatnya nawaitul ghusla, awas salah ucap li raf'il hadatsil akbari, kata dia. Atau kan tadi malam Ustaz habis begituan, nah itu lain urusan. Tapi niatnya itu nawaitul ghusla sunnat, nawaitul ghusla li sholati Idil Adha, sunnatan lillahi ta'ala. Di hati aja munculin saat guyuran pertama itu. Pakai niat Pak. Kalau nggak niat Bapak nggak dihitung mandi sunnah. Berpakaian terbaik, mengenakan wangian, ini biasa ya. Silakan yang terbaik pakaian apa? Kalau saya biasa sarung BHS. Biasanya, ini biasanya. Tidak makan dan minum sebelum sholat. Nggak makan dan minum sebelum sholat. Ini beda sama Idul. Ini sering diulang-ulang juga. Jadi tahan dulu, jangan dulu makan. Makannya nanti pulang sholat. Bahkan kalau Nabi itu dalam beberapa teks ya, itu makan itu setelah proses penyembelihan selesai. Makanya Nurul Falah nyembelihnya besoknya. Misalnya, ayo sih berarti sapuin puasa. Enggak Pak, habis sholat aja lah. Habis sholat pulang makan minum ya baru. Jadi dari subuh hari itu jangan dulu makan. Ya lapar-lapar dikit mah tahan. Minum juga nggak boleh. Pokoknya hari itu merasakan penderitaan orang miskin yang baru bisa makan enak setelah dagingnya tersedia. Begitu sebenarnya. Pergi dan pulang dari jalur berbeda, ini sama ya seperti Idul Fitri ya. Pak Usman jadi kudu muter tah ke Pak Azmi dulu ke sono gitu. Salat Idul Adha, insya Allah di Nurul Falah nanti kita ada salat Idul Adha ya. Salat dulu, lalu ikuti khutbahnya ini ya. Saya sering bawel masalah khutbah nih. Itu punten ibu-ibunya, biasanya ibu-ibu nih, tapi bukan berarti ibu-ibu yang di sini. Kalau di sini sih biasanya begitu kan sholat dulu Pak. Sholat udah beres gitu, Ustaz Najib udah salam, ya khotib naik mimbar, ya ibu-ibunya udah pada rapi-rapi, pada berkeliaran, ya pulang aja, ya pulang, ikuti dong sampai beres. Insya Allah nggak akan lama kok, gitu ya. Jadi beresin itu sampai beres. Nah, berkurban dengan ikhlas, ini yang penting amalannya. Berkurban dengan ikhlas, dengan tangan sendiri. Kalau bisa Bapak motong dengan tangan sendiri. Kalau memang kita kan di RPH ya lain ya. Kalau misalkan Bapak nitip di suatu panitia gitu ya, itu kalau bisa potong dengan tangan sendiri.
Takut Ustadz, nggak ngerti posisinya, wakilkan, tapi menyaksikan. Kalau nanti lewat RPH kan ada videonya. Tidak menghilangkan bulu dan kuku dari awal Zulhijjah, makruh, ya, makruh. Jadi wayahna bapak-bapak ya, ibu-ibu yang sudah daftar ke Nurul Falah atau misalkan ke Itisom atau kemanapun masjid lainnya, yang niat kurban mulai 1 Zulhijjah makruh, gitu ya, untuk gunting kuku, cukur rambut. Kalau mau dari Minggu, ini udah, atau Sabtu ini aja beresin, ya. Sabtu ini aja nyukur nih. Jadi hari Senin udah rapih. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan. Ini ya, ini kesimpulan saya kira biasa ya, ibadah kurban bukan sekedar daging dan darah, melainkan niat, tata kelola, kepatuhan syariat. Manajemen kurban bersifat wajib, wajib ada manajemennya. Karena kalau nggak acak-acakan, tanpa kepanitiaan dan tata kelola yang baik, ibadah tidak sempurna. Bisa acak-acakan pada distribusi itu. Kepanitiaan sebagai wakil akan wakalah memegang amanah penuh, harus transparan. Penyembelihan harus memenuhi standar keserawan, ya, umur cukup, pisau tajam, alat dan bahan harus higienis, ya. Distribusi daging harus adil, maksimal pekurban 1/3. Ingat, maksimal 1/3. Kurang dari itu lebih baik, kurang dari itu lebih bagus. Jangan ngambil jatah maksimal banget gitu, ya. Amalia Idul Adha melengkapi ibadah kurban, ada takbir, mandi, berpakaian terbaik dan sebagainya. Rekomendasi perencanaan matang, ada struktur organisasi jelas, job desk-nya, ya, ada yang bagian nyeset kulit, udah bagian itu aja, jangan nyampur ke bagian nyacah. Bagian nyacah jangan nyampur bagian narik-narik sapi, jangan. Udah fokus di bagian masing-masing. Transparansi keuangan, umumkan laporan kas operasional sisa dana terbuka kepada jemaah. Standarisasi kesehatan, libatkan dinas peternakan. Kalau di Bogor kayaknya nggak ada dinas peternakan ya, yang ada pertanian di Cipaku ya, adanya pertanian aja gitu. Pelatihan sertifikasi jagal syar'i, adanya workshop ya, tadi Juleha itu jurus sembelih halal. Terakhir itu di Bogor Tengah Pak, ada, saya ikut waktu 2 Ahad lalu ya, di Bogor Tengah itu, dan pematerinya dari tim Juleha DPD Bogor Raya ya, dapat sertifikat. Higienitas alat dan lokasi, gunakan terpal, talenan, air mengalir. Distribusi berbasis data, ingat ya, RT RW dilibatkan, RT RW harus dilibatkan supaya cek pasti siapa yang berhak. Inovasi distribusi, pertimbangkan pengelolaan daging menjadi olahan siap saji, itu bagus kalau memang bisa dialahkan ke situ. Penguatan nilai sosial, jadikan kurban sebagai momentum mempererat ukhuwah, kepedulian lingkungan, kerjasama ya. Evaluasi tahunan, lakukan rapat pasca Idul Adha untuk menilai kekurangan, menyusun perbaikan di manajemen yang berikutnya. Syukran katsiran, jazakumullah khairan, hatur nuhun ya. Insyaallah bahasan berikutnya nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. 2 Ahad lagi hari tasyrik ya. Nah, 2 Sabtu lagi hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah ngaji lagi. Mau ngaji apa libur tuh? Ya, nggak tahu. Kalau mau ngaji berarti harus ada daging sate ayam, sate sapi. Ya, kalau mau ngaji. Kalau mau libur ya udah libur. Nanti gimana DKM Haji Wayan ya. Itu barangkali, silakan jika ada yang mau dikemukakan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Pak. Ada di tempat kita mengenai kulit sapi. Ya. Ada yang bilang boleh dijual untuk kas penelitian. Ada yang tidak boleh dijual. Itu hukum fikihnya gimana Ustaz? Bagus. Kulit sapi itu adalah bagian dari tubuh sapi. Ya, Nabi sudah menyatakan bahwa dalam hadisnya tadi sudah saya kutip sedikit ya, bahwa haram hukumnya menjual seluruh bagian dari hewan kurban itu. Siapa yang haram menjual? Si pekurban dan wakil pekurban, dalam hal ini panitia. Jadi kulit hewan nggak boleh dijual. Tapi ada tapinya. Kalau memang tidak dijual gimana Ustaz? Disedekahin. Masalahnya, ada yang mau nggak kalau disedekahin begitu?
Ternyata banyak yang nggak mau, fakir miskin mana mau dibagiin kulit. Akhirnya apa tekniknya? Boleh pakai hilah, Pak. Namanya hilah. Hilah itu bukan berarti akal-akalan syariat, bukan. Panitia tetap ngejual ke pengepul kulit. Uangnya disedekahin lagi. Gitu. Uangnya disedekahin lagi. Tidak boleh jadi kas. Tidak boleh jadi saldo. Karena itu uang itu adalah daging kurban tersebut. Jadi disedekahin lagi ke fakir miskin yang menerima daging. Sebagai ganti dari kulit tersebut karena dia nggak mau. Oh, tidak boleh dipakai untuk uang kas. Tidak boleh uang kas karena itu murni daging yang memang harus disedekahkan, sama seperti status daging. Begitu ya Pak? Ada lagi yang lain? Cukup barangkali ya. Barangkali sampai di sini. Insyaallah nanti kita lihat apakah ngaji atau tidak 2 Sabtu akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya dikaruniai rezeki yang halal berkah untuk bisa berkurban, dan mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir